Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, Arena Olahraga kembali hadir untuk menyapa Anda dengan sejumlah informasi seputar bidang olahraga. Bersama saya, Hairul Bashar. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat terkait dengan olahraga kalistenik. Olahraga ini membutuhkan kekuatan dan power pada bagian tubuh bagian atas. Dan kali ini saya akan melihat dan juga mempelajari teknik dasar dari kalistenik sehingga nanti bisa dimainkan oleh pemirsa yang ada di rumah. Dan juga olahraga ini juga termasuk simple dan bisa dimainkan di mana saja. Lebih lengkapnya kita saksikan selengkapnya dalam Arena Olahraga berikut ini. Kalistenik berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu kalos yang berarti cantik dan stenos yang berarti kekuatan. Kalistenik adalah jenis latihan beban tubuh yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Walaupun tidak memerlukan peralatan fitness khusus, olahraga kalistenik dapat mendukung pembentukan otot yang bisa dilakukan siapa saja tanpa harus pergi ke tempat gym. Kalistenik menawarkan berbagai pilihan gerakan dasar yang dapat dilakukan oleh pemula untuk membentuk tubuh dan meningkatkan kebugaran. Beberapa yang paling populer diantaranya pull up, push up, squat, hingga plank. Ya, pemirsa, kali ini saya sedang berada di Belang Padang dan akan bertanya terkait dengan ketahuan masyarakat Kota Banda Aceh terkait dengan olahraga kalistenik. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum, Bang. Ya. Bang, izin siapa namanya? Ilham. Bang Ilham. Bang Ilham tahu nggak olahraga kalistenik, Bang? Setahu saya olahraga itu olahraga yang menggunakan berat badan tubuh, yang mana contoh gerakannya bisa dilakukan di dalam ruangan seperti push up, sit up, dan lain-lain. Oke, kalau menurut Abang sendiri olahraga ini termasuk baru atau sudah pernah mendengar olahraga ini, Bang? Baru sih, Bang. Oke. Biasanya kalau udah lama tuh pasti kalangan dari anak muda pasti tahu kan. Iya, oke. Tertarik untuk mencoba, Bang, nanti? Tertarik, Bang, karena gampang juga untuk melakukannya di dalam ruangan tertutup pun bisa. Oke, siap. Makasih, Bang Ilham. Ya, pemirsa, nanti akan coba cari lagi beberapa masyarakat dari Kota Banda Aceh yang nantinya paham dan juga mengerti dan tahu nggak mereka terhadap perkembangan olahraga kalistenik ini. Permisi, Bang. Ya, Bang, izin siapa namanya? Irfan Syaril. Oke, Bang Irfan, tahu nggak olahraga kalistenik, Bang? Sebelumnya belum tahu sih. Oke, kalau bisa kita lihat kalau olahraga kalistenik itu dasar basic itu pull up, sit up itu pernah lihat nggak, Bang, kayak gitu? Oh, sudah. Oke. Di sini ya? Ya. Tertarik nggak Bang Irfan untuk melihat atau mencoba olahraga tersebut? Boleh sih. Oke, siap. Makasih Bang Irfan. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin tahu nggak olahraga kalistenik? Nggak tahu. Oke, pernah lihat orang yang sedang berolahraga kayak pull up, sit up? Nggak pernah. Atau tertarik nanti untuk melihat olahraga tersebut, Pak? Kalau ada mungkin cari ya. Oke, siap. Makasih Pak Nurdin. Ya, pemirsa, ini ada adik-adik yang sedang berlatih drum band. Kita tanya-tanya nih terkait dengan tahu nggak mereka olahraga kalistenik. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum adik-adik. Ya, tahu nggak kalian olahraga kalistenik? Tahu. Apa tuh olahraga kalistenik? Ya agak-agak benar loh. Ya. Pernah nggak yang lihat orang kayak pull up, sit up gitu? Pernah. Tertarik nggak untuk coba nanti? Oh, sanggup. Nanti kita coba latihan ya.
Siap, makasih semuanya ya. Ya, baik pemirsa, tadi kita sudah bertanya-tanya terkait dengan perkembangan dan juga ketahuan mereka terkait dengan olahraga kalistenik, namun masih awam sekali olahraga kalistenik karena memang banyak digeluti oleh generasi muda. Nah, setelah ini saya akan menuju ke tempat latihan kalistenik yang berada di Langgugup. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus perjalanan saya dalam arena olahraga. Mas. Kalau saya telah menggeluti bidang kalistenik ini sekitaran 1 tahun 10 bulan. Jadi sekitaran hampir 2 tahunan saya menjalani kalistenik ini. Kebetulan saya menggeluti olahraga kalistenik ini baru sekitar kurang lebih 2 bulan. Saya di kalistenik udah 1 tahun 5 bulan. Kalau untuk menggeluti olahraga kalistenik, saya pribadi kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih hampir 2 tahun. Untuk saya sendiri pribadi itu sekitaran tahun setengah lah. Oke, Mas Lap. Oke, bagus. Iya.
Halo, Assalamualaikum, Bang Zalul. Waalaikumsalam. Ya, salam olahraga. Salam olahraga juga. Ya, pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ketua Kalistenik Aceh, ya Bang Zalul Fuad. Ya. Ya, dipanggil siapa? Akrab? Bang Alul. biasa. Bang Alul, oke. Bang Alul, ini kan melihat bahwa salah satu olahraga yang cukup digemari oleh generasi muda, khususnya kaula muda nih, generasi Z. Iya. Nah, kira-kira sejarahnya gimana, Bang? Nah, kok suka olahraga ini? Jadi kalistenik itu pertama kali ada di Banda Aceh kira-kira mungkin sekitar tahun 2007. Ke bawah mungkin ya, karena saya gabungnya juga tahun 2008. Itu pertama kali ada di lapangan Belang Padang. Nah, kalistenik ini digemari juga karena kita ini menggunakan olahraga tubuh sebagai beban. Jadi nggak perlu alat, ya, nggak perlu juga di mana butuh fasilitas, kita bisa berolahraga. Oke, baik. Nah, kalau minat masyarakat sekarang melihat perkembangan itu bagaimana? Nah, sekarang ini anak-anak muda sekarang emang lebih banyak antusiasnya ke kalistenik. Kenapa? Karena juga kita bisa membangun massa otot dengan olahraga kalistenik ini, kayak gitu. Nah, kalau fokusnya sendiri sebenarnya kan bagian tubuh bagian atas sebenarnya kan? Ya. Nah, jadi kalistenik ini sebenarnya cabangnya banyak. Jadi bisa juga kita melatih kaki juga karena olahraga yang menggunakan tubuh sebagai beban termasuk squat. Jadi squat juga kita bisa melatih otot kaki kita di sini. Oke, kalau misal kita pemula, misalnya nih pemirsa di rumah juga ingin mencoba, itu biasanya apa sih harus dilatih duluan? Ya, jadi gerakan fundamentalnya itu ada 4. Jadi ada gerakan push atau push up, gerakan pull atau pull up, terus ada gerakan sit up untuk melatih otot perut, sama gerakan squat untuk melatih otot kaki. Oke, baik. Gitu. Kalau paling susah di antara 4 gerakan itu? Sebenarnya nggak ada yang susah. Jadi oke. tingkat kesulitannya kita bisa dibagi dari jenis gerakannya. Misalnya kita belum bisa pull up, jadi kita bisa ada namanya rowing, sama-sama gerakan pull. Gitu. Jadi kita bisa melatih otot punggung juga tanpa harus bisa pull up dulu. Oke, nanti kita coba. Nah, Boleh. Selanjutnya nih, Bang, ini Ya. melihat bahwa salah satu generasi yang anak muda lah yang Ya. menggelutinya. Tapi kalau di antara sekarang inilah perkembangan di Kota Banda Aceh, apakah mungkin ada komunitas lain yang sama seperti Bang Zalul sendiri di Banda Aceh? Kalau di luar Aceh mungkin di Aceh ada, tapi di luar Banda Aceh juga ada kayak di Lok Sumawe. Kita ada juga komunitas kalistenik di Lok Sumawe. Kita juga itu di bawah naungan Street Workout Aceh juga. Jadi komunitas di Banda Aceh atau di Aceh itu namanya Street Workout Aceh. Oke, bisa jelaskan sih sejarahnya, filosofi dari berdirinya sampai sekarang? Ya, jadi Street Workout Aceh ini berdiri dulu sebelum saya gabung juga sudah ada, tapi namanya Aceh Calisthenics. Oke. Ya. Terus semenjak saya megang sebagai ketua, saya ubah namanya lebih umum jadi Street Workout Aceh. Jadi banyak juga orang-orang yang mungkin umumnya orang mengenal calisthenics ini mungkin gerakannya agak sulit ya. Jadi kita ubah namanya ke Street Workout Aceh biar lebih umum lagi gerakannya seperti push up, pull up, dan lainnya. Oke, baik. Kemudian kalau untuk pembinaan Bang, yang dilakukan kan ini udah ada komunitas. Iya, ada komunitas. Sudah ada komunitas pembinaan bagi para atlet, khususnya mereka yang awalnya ingin bergabung, bertahanlah dengan olahraga ini bagaimana caranya? Ya, jadi dengan kita mengadakan event salah satunya dan juga mengikuti event kompetisi, nggak cuma di Aceh, di luar Aceh juga ada. Itu seperti apa, Bang? Jadi ada olahraga di kalistenik ini banyak cabangnya, termasuk freestyle. Freestyle itu gerakan yang putar-putar di atas bar tadi yang seperti kita lihat sebelumnya. Oke. Terus ada namanya street lifting, itu pull up menggunakan beban. Ada juga dips, nama gerakannya menggunakan beban. Terus satu lagi itu endurance, daya tahan. Daya tahan. Nah, jadi daya tahan itu kita ngambil kayak pull up itu lebih banyak lagi, seberapa banyak kita bisa pull up dan lain-lain. Terkait dengan pembinaan, Bang, ini kan sebenarnya untuk para pemula yang ingin bergabung, kemudian biar mereka juga nanti bertahan ketika masuk ke komunitas dan juga berlatih secara konsisten, itu bagaimana caranya? Nah, jadi kita menerima dengan para pemula itu pertama dengan cara kita pertama free, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Tanpa biaya bulanan? Tanpa biaya bulanan, itu Oke. free semua, asal ada niat dan kemauan. Itu salah satunya kita dengan mengajak orang. Yang kedua, dengan kita mengikuti kompetisi atau event-event di luar. Dan juga ada beberapa tingkat kesulitan gerakan yang ingin kita achieve atau kita ingin gapai. Oke. Nah, jadi misalnya nih kita belum bisa handstand atau berdiri dengan tangan. Sedikit demi sedikit kita latih sampai kita bisa. Jadi itu juga salah satu cara agar kita bisa konsisten berolahraga di kalistenik. Oke, nah kalau alat, ini kan tadi sudah dijelaskan, ada Ya. yang disebutkan juga oleh Bang Alul, ada bar. Nah, Ya. sebenarnya alat-alat kalistenik ini apa aja sih, Bang? Sebenarnya? Ya, kalau misalnya kita ngomongin kalistenik untuk sangat orang awam itu tidak perlu alat sebenarnya. Tapi kalau kita mau lebih proper lagi gerakannya, Biar bagus. biar gitu ya. bagus, kita ada namanya bar. Bar itu pull up bar, Oke. kita gantung. Yang kedua ada paralet. Paralet itu seperti ada kayu yang bisa kita pegang di bawah untuk kita push up, biar lebih enak lagi dari segi gerakan. Nah, terus ada bar dips untuk ngelakuin gerakan dips.
Oke, tadi kan disebutkan bahwa ada alat-alat tertentu yang bisa diikuti dengan kompetisi misalnya. Iya. Hal diperlukan atau tidak? Ya, sebenarnya kalau kita mengikuti kompetisi, kita tidak perlu menggunakan alat ya, tapi kita harus ada kekuatan diri untuk bisa mengikuti kompetisi. Misalnya nih, kita pengen pull up, harus kuat pull up-nya dulu. Nah, terus kita juga pengen misalnya angkat beban terberat di dips, kita juga harus punya kekuatan untuk mengangkat beban tersebut gitu. Jadi tidak perlu bersangkutan sama alat, tapi dengan kekuatan kita masing-masing. Oke, nah kalau ngomongin masalah kekuatan, Iya. nah terlihat tadi beberapa teman-teman kita di belakang kan sudah mulai terbentuk nih. Oh iya, Bisa iya, yang kiri kanan bahunya sudah mulai bagus. Apakah memang harus memiliki bahu dulu yang bagus untuk bisa ikut calisthenics atau memang bisa perlahan nanti? Ya, jadi kita sini masuk karena kita tidak punya otot, maka kita masuk ke komunitas untuk membangun massa otot. Oke. Ya, tidak perlu ada butuh massa otot yang besar untuk bisa gabung. Jadi kita harus mulai dari nol dulu lah biar kita bisa membangun massa otot. Oke, nah tadi juga pemirsa di rumah pengen bertanya nih terkait dengan perbedaan antara gimnastik dengan calisthenics. Apa sih dasar bedanya dan apakah mungkin punya persamaan yang dekat? Ya, jadi gimnastik itu sama calisthenics punya sedikit persamaan, cuma bedanya kita street workout itu lebih di dunia outdoor lah. Nah, kalau gimnastik ini mungkin di indoor, ada banyak fasilitas lainnya. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian juga pemirsa yang di rumah, ini salah satu manfaat yang bisa dirasakan oleh kita sendiri yang ingin melakukan olahraga calisthenics apa, Bang? Dasar-dasar manfaat yang bisa kita manfaatkan nih setelah berolahraga calisthenics. Ya, jadi kita ingin membangun massa otot itu bukan untuk keren-kerenan, tapi juga bisa untuk investasi masa tua. Jadi pentingnya bangun massa otot dari sekarang agar tua kita itu lebih aktif ke depannya. Oke, baik. Itu biasanya kalau massa otot itu sebenarnya bertahan berapa lama sih, Bang? Ya, jadi kita kalau ingin bangun otot itu sangat sulit sebenarnya. Nah, bukan dalam waktu yang singkat kita bisa bangun otot, tapi dengan masa yang agak sedikit lama lah. Butuh konsistensi dan kesabaran untuk kita bisa bangun massa otot. Baik. Nah, kalau dari perkembangan dari tahun 2007 sekarang udah 2024, kalau dari perhatian pemerintah sendiri bagaimana? Terutama dengan komunitas Abang sendiri. Ya, sejauh ini sih pemerintah kita belum pernah sekalipun melirik olahraga calisthenics. Bahkan kita komunitas pribadi yang bangun saat ini ada 4 lapangan di Banda Aceh yang sudah saya bangun, termasuk ini salah satunya di Belang Padang dan 2 ada di gym yang ada di Banda Aceh. Gitu. Dan itu menggunakan dana sendiri dari komunitas juga. Oke, berarti dikumpulkan bersama baru dibangun? Iya, dikumpulkan bersama. Nah, kalau ada harapan sendiri yang bisa disampaikan, Bang, terutama biar nanti olahraga ini bisa masuk ke induk dari olahraga nasional Indonesia. Iya, jadi saya berharap pinginnya itu untuk pemerintah bisa melihat kita agar kita bisa bangun fasilitas calisthenics lebih lengkap lagi, lebih besar lagi, agar masyarakat juga bisa mengikuti olahraga calisthenics dengan lebih enak. Oke, baik. Nah, Bang, dari tadi kita kan berbicara tentang teori tentang calisthenics. Nah, pemirsa di rumah, untuk lebih jelasnya, saya ingin mempraktikkan beberapa gerakan dari olahraga calisthenics sehingga nanti pemirsa di rumah juga ingin melihat apa sih dasar-dasar utama yang harus dilakukan. Oke, penasaran? Ayo kita lakukan. Oke, Bang Alul, kalau pemirsa di rumah ingin mencoba olahraga calisthenics, khususnya di rumah nih, apa sih gerakan variasi dasarnya yang harus kita kuasai? Jadi kalau misalnya kita mulai calisthenics itu ada gerakan namanya pull atau pull up, push up, abs sama squat. Jadi gerakan pull up itu yang saya bakal contoh untuk praktekkan gerakan pull up. Gantung aja, ya, naik ke atas, lewatin dagu, turun lagi. Dagu, turun. Nah, gitu dia pull up. Biasanya itu berapa kali tuh, Bang? Nah, tergantung kita program yang kita mainkan. Ada yang belum bisa pull up, nantinya kita ada gerakan lagi untuk meringankan ataupun ingin mencapai gerakan pull up, namanya gerakan Australian pull up. Gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya mungkin tidak bisa pull up nih, ya, ada gerakan lain, kalau Bang? misalnya kita belum bisa pull up, ada namanya regresi gerakan atau memperingan gerakan dengan cara nama gerakannya Australian pull up. Oke, bisa ditunjukkan ke pemirsa di rumah? Oke, ayo kita coba Australian pull up. Nah, ini pas kali ini ada teman kita lagi praktekkan gerakan Australian pull up. Jadi Australian pull up merupakan gerakan yang regresi dari gerakan pull up itu sendiri. Jadi yang bagi belum bisa pull up, kita bisa coba dari gerakan Australian pull up. Oke. Kira Bang bisa coba? Boleh. Gerakan Australian pull up-nya? Yuk, kita coba dulu, Bang. Jadi cara setup-nya itu gampang, tinggal pegang aja. Boleh tangannya itu supinasi, itu dibuka boleh protesi. Ya, jadi boleh gini, boleh gini. Oke. Lurusin dulu tangannya, baru taruh kakinya. Nanti tinggal tarik aja, turunin lagi. Itu berapa repetisi tuh kira, Bang? Bisa 10, bisa 15, tergantung nanti kita pinginnya berapa. Pemirsa nih, kalau sebenarnya saya coba langsung gitu ya? Iya, boleh. Tangan gini, Bang, boleh? Iya, tangannya boleh lurus. Dilurusin dulu tangannya. Ya, good. Taruh kakinya di ujung.
Ya, tangannya lurus. Bagus. 1, 2. Tarik aja. Turun lagi. Lurus lagi tangannya. Tarik lagi. Bagus. Lurusin lagi tangannya. Lagi. Oke. Oke. Mantap. Ya cocok jadi atlet kalistenik gitu menurut saya. Ya, oke. Bang, kalau selain Australian pull up tadi, ada dasar lain yang harus kita kuasai? Jadi ada gerakan yang kedua itu push up namanya. Gerakan push, gerakan dasar itu kita lakukan di lantai. Contohnya kita set up dulu seperti kita melakukan full plank, ya. Terus kita push aja, turun badan kita dan push ke atas. Turun lagi, tolak lagi. Turun lagi, tolak lagi. Yuk Bang, dicoba dulu. Mungkin pemirsa di rumah ingin melihat secara langsung kita. Iya. Yuk kita coba. Oke, dasarnya tangan lurus begini, Ya, Bang? lurus, ya. Kakinya juga lurus. Oke, Turun. turun ke bawah. Push, naik lagi. Ya, turun ke bawah. Naik lagi. Turun ke bawah. Oke, mantap. Luar biasa. Soalnya emang pull up ini sama push up butuh otot tangan. Iya, karena kita menduakan yang namanya bentuk, yang nomor satu kan yang namanya kekuatan. Karena orang gemuk juga belum tentu nggak bisa pull up. Begitu. Ataupun orang kurus juga belum tentu dia bisa pull up. Sebenarnya memang masa tubuh itu belum menentukan kuat. Iya, belum menentukan kekuatan untuk kita melakukan gerakan calisthenics. Oke, nah kalau dari calisthenics sendiri ada nggak jenis pertandingan yang diperlombakan? Ya, jadi kalau di calisthenics itu ada perlombaan, 3 cabang perlombaan. Pertama itu namanya max rep atau endurance. Yang kedua itu freestyle, yang termasuk di dalamnya itu ada dinamik dan statis. Yang terakhir itu ada street lifting, menggunakan beban, gerakan pull up ataupun push up dan lain-lainnya menggunakan beban, penambah beban untuk gerakannya. Oke, nah kalau dari jenis pertandingan tersebut yang paling banyak diikuti, Bang? Yang paling banyak diikuti itu sama sih sebenarnya, sama rata. Ada kadang-kadang ada event yang mengadakan endurance sama freestyle. Ada event yang mengadakan street lifting sama max rep aja gitu. Kalau Bang Alul pernah mengikuti pertandingan secara resmi langsung gimana? Iya, jadi kemarin kita kebetulan mengadakan langsung event di Aceh. Kebetulan Aceh Medan eventnya itu menggunakan pertandingan endurance dan maksimum repetisi. Baik. Kalau dari luar pernah ngikutin? Ya, jadi kalau di luar saya pernah mengikuti di Johor Malaysia itu di street lifting yang menggunakan beban langsung. Oke, ada beban langsung kita angkat gitu Bang ya? Ya. Oke, baik. Nah pemirsa mungkin akan Anda di rumah ingin mencoba secara langsung teknik-teknik dasar, kemudian variasi gerakan. Seperti tadi awalnya harus bisa push up juga Bang ya? Iya. Dasar sekali, kemudian nanti banyak gerakan yang harus kita lakukan. Nah kalau mungkin lebih lengkapnya nanti kita bisa ngomong langsung di belakang Bang ya? Siap. Terkait dengan gerakan yang harus dikuasai gitu ya? Oke. Mas. Kapan yo kaptiu? Ya, mak bawa berga. Ya, mak bawa berga. Kapres saat. Ya, mak bawa berga. Kapres saat.
Yang nak pulang yang benar barang tu akhir dah habis api nak pulang tablo bru tablo ngkut tapi tu nak behen dah buka tu habis. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mau mak. Apakah ayah nak gula deh? Ini ya kamu pak saja. Yang kedua yang hanya buat yang kon baru kon tapi kon buat yang kapetina baru dia saja. Artinya apa? Nyan baru ya lun. Ayah yang hebat. Untuk kendalanya itu seperti misalnya handstand itu mungkin agak susah ketika kita mungkin mengunci core kita untuk memperkuat bagian otot core itu sendiri. Sejauh ini sebenarnya kendala yang saya alami hanya kendala-kendala ketika ingin latihan, yaitu biasalah kita ketika ingin memulai olahraga itu biasanya cuma cedera di tangan ketika kita memiliki sakit DOMS, kita sebutnya DOMS itulah kendala yang selama ini yang sering saya rasakan itu. Mungkin kalau kendala saya pribadi ada kendala bahu karena bahu saya udah pernah cedera sebelum saya ikut olahraga kalisthenik. Jadi mungkin itu salah satu faktor penghambatnya. Tangan yang sebelah kiri rentan cedera. Kadang pas handstand, ngedip, pakai beban, kadang ada rasa malas juga buat latihan. Ada beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk melatih otot dalam olahraga kalistenik. Pertama, pull up bar. Dengan alat ini, Anda dapat melakukan semua latihan vertikal seperti pull ups, scapular pull ups, chin ups, hanging leg raises, toes to bar, back reverse, back reverse raises. Kemudian peralatan selanjutnya gimnastik ring. Merupakan alat kalistenik yang paling serbaguna dan bisa menambah variasi gerakan Anda. Ada 3 posisi utama yang bisa Anda lakukan saat menggunakan gimnastik ring, yaitu di bawah ring, di atas ring, dan dalam posisi push up. Masing-masing posisi ini menawarkan kesempatan yang berbeda untuk latihan. Selanjutnya ada dips bar, merupakan salah satu peralatan kalistenik yang direkomendasi untuk melatih otot inti. Dips bar memungkinkan Anda untuk berlatih gerakan handstand dan dips secara sempurna. Selain itu, peralatan yang bisa digunakan untuk olahraga kalistenik adalah paralet. Alat ini membantu Anda untuk melatih latihan dasar seperti push up dan dip serta handstand. Selanjutnya untuk bagian tangan ada wrist wrap. Peralatan ini dibutuhkan terutama bagi Anda yang mengalami masalah di pergelangan tangan. Dan terakhir ada kapur. Banyak atlet yang mengalami masalah tangan yang berkeringat atau licin selama latihan. Kapur magnesium adalah solusi yang tepat untuk hal ini. Cengkraman yang sempurna dapat diperoleh dengan mengoleskan kapur ke tangan selama latihan apapun, baik di palang, paralet, ring, atau di tanah. Wrist wrap memberikan dukungan untuk pergelangan tangan Anda untuk meminimalkan risiko cedera dan meningkatkan stabilitas kinerja latihan yang lebih baik. Ada beberapa variasi gerakan dalam olahraga kalistenik. Pertama, pull up. Kedua, handstand. Ketiga, front lever.
Keempat, back liver. Kelima, freestyle. Keenam, human flag. Ketujuh, dragon flag. Kedelapan, dips. Kesembilan, muscle up weighted. Untuk kategori atau nomor pertandingan, yang pertama maksimal repetisi, di mana setiap gerakan para peserta diminta untuk melakukan repetisi sebanyak-banyaknya dengan aba-aba dari juri hingga tidak sanggup lagi melakukannya dengan form yang baik. Kemudian ada nomor strength, yaitu mengangkat beban tambahan seberat mungkin dengan melakukan satu repetisi di tiap gerakannya. Dalam nomor ini, ada 4 gerakan yang dipertandingkan, yakni muscle up, pull up, dips, dan squat. Saat pertandingan, tidak ada waktu untuk mengulang. Pada posisi siap, para atlet sudah selesai ikat beban di badan, kemudian bersiap untuk mengangkat beban tersebut yang nantinya ditentukan oleh 3 juri apa repetisi tersebut sah atau tidak. Selanjutnya, nomor pertandingan freestyle. Peserta diminta untuk melakukan minimal 3 gerakan kombinasi di berbagai tempat. Misalkan, single bar melakukan kombinasi dari beberapa gerakan di bar pull up. Parallel bar melakukan kombinasi dari beberapa gerakan di bar paralel. Dan terakhir, ground. Melakukan kombinasi dari beberapa gerakan di lantai, peserta boleh menggunakan alat tambahan seperti parallels. Untuk movement, ada kombinasi gerakan yang harus dilakukan oleh atlet calisthenics agar bisa mendapatkan poin. Seperti static move, strength move, dynamic move, dan air move. Berapa leo kapiu? Ya, mak berga. Ya, mak berga. Kapres saat. Ya, mak berga. Kapres saat. Yang nak pula yang benar barang tu akhirnya apa api nak pula tablo bru tablo mukut tapi tu nak behen tapi kalau sahabi u. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mau mak. Apakah ayah nak gula wade? Ini ya kamu pak saja. Yang kedua yang hanya buat yang kon baru kon tapi kon buat angka betul ini. Baru lihat saja. Aku nak. Nian baru ya don. Ayah yang hebat.
harapan saya kepada dunia calisthenics, saya berharap suatu saat calisthenics ini bisa menjadi suatu olahraga yang diminati dan suatu olahraga yang bisa masuk dalam olahraga yang seperti pora di sebut daerah kita atau pon gitu. Pokoknya olahraga yang bisa diminati oleh masyarakat karena calisthenics ini adalah olahraga yang sangat simple gitu. Kita bisa melakukan calisthenics di mana saja. Semoga pemerintah memfasilitasi alat-alat kayak deep bath, tiang pull up di taman-taman, atau memang dibuat khusus tempat calisthenics. Harapan ke depan, saya berharap semoga masyarakat ke depan dalam dunia olahraga lebih ikut serta dalam berpartisipasi dalam olahraga karena itu untuk kesehatan mereka sendiri. Kemudian tidak hanya dilakukan oleh kalangan muda tapi juga dilakukan oleh kalangan tua. Harapan ya calisthenics semoga bisa masuk ke cabur pora atau pon gitu. Untuk harapan khususnya itu lebih ke bagaimana pemerintah ini untuk mendukung semua fasilitas, menyediakan fasilitas untuk Banda Aceh ataupun Aceh Besar itu sendiri. Calisthenics merupakan olahraga murah meriah yang memanfaatkan tubuh sendiri atau menggunakan sedikit alat kebugaran. Olahraga ini dapat dilakukan di mana saja seperti taman kota, pusat kebugaran, bahkan di rumah sekalipun. Calisthenics dikenal juga sebagai street workout karena tidak terlalu banyak mengandalkan peralatan yang digunakan untuk memenuhi latihan di setiap ruangannya. Olahraga calisthenics di Indonesia sendiri sebenarnya sudah memunculkan banyak komunitas, misalnya di kota Banda Aceh. Sudah ada Street Workout Aceh atau dikenal dengan sebutan SWA. Mereka bahkan sudah memiliki kurang lebih 50 anggota aktif yang sering ikut serta dalam berlatih. Ya, halo pemirsa, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Salam Kormi. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Mantap sekali semangat ya Bunda. Siap. Nah, pemirsa di rumah, saat ini saya bersama dengan Wakil 3 Kormi Aceh atau yang kita kenal dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang ada di Provinsi Aceh. Bunda, ini kan melihat bagaimana nantinya olahraga rekreasi yang mulai dikenal dan dipandang oleh masyarakat. Kira-kira sejauh ini bagaimana perkembangannya, Bunda? Insya Allah untuk Aceh, olahraga masyarakat itu sudah dari dulu tuh ada sebenarnya. Dengan catatan kita sering ada event di PKA, ada dengan lari karung, tarik tambang, enggrang, dan segala macam hadang itu ada permainan dengan layang seperti tradisional. Tinggal sekarang kita dengan senam segala macam itu ada dan olahraga pasti ada. Sepertinya berkembang dengan baik, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya Kormi di Aceh dan juga segera tugas kami sekarang akan melantik untuk kabupaten kota, jadi tidak provinsi saja. Itu yang paling penting untuk Kormi. Sudah ada tuh, sudah tinggal dibuat SK-nya sama Pak Ketua kita, alhamdulillah dan dekat, biar berkembang lagi olahraga masyarakat di seluruh Aceh, itu paling utama. Mantap. Nah, kalau pemirsa di rumah mungkin bingung nih membedakan antara KONI, Kormi itu. Apakah memang mereka satu wadah atau setara, Bunda? Dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022, pemerintah atas nama pemerintah itu kita ada 3 olahraga yang dibiayai oleh pemerintah. Okay. Untuk olahraga prestasi adalah di KONI, olahraga masyarakat adalah di Kormi, dan olahraga satu lagi diabetes. Jadi 3. Dan ada punya batasan. Untuk KONI mungkin umurnya, batasan umur ya, 15, 16 atau 17 sampai ke 25 atau 30. Tapi kalau di Kormi 0 tahun sampai dengan lansia. Nanti tidak lagi dia jadi mungkin atlet di KONI, dia bisa jadi pelatih dan dia bisa gabung di Kormi. Dengan catatan, kalau di KONI adalah dibilang adalah dia atlet, ya. Kalau kita di Kormi adalah disebut pegiat. Oke, baik. Itu saja. Nah, kalau dari Kormi sendiri untuk bisa mengembangkan yang pertama kemudian mempromosikan olahraga tradisional dan kreasi di tengah masyarakat itu caranya bagaimana, Bunda? Kita mengadakan lomba, mungkin nanti seperti senam kita sering ikut di tingkat nasional dengan Jakarta dengan dari Dispora Bantu, insya Allah kita sedang berangkat dan juga mungkin nanti tradisional mungkin kita nanti di PKA seluruh provinsi juga ikut, kabupaten kota ikut, kan berkembang di situ. Ya mungkin nanti
Yang penting ada sekarang ini adalah di Kormi itu 90 lebih induk olahraga. Kita bukan pengprov, bedakan dulu dengan prestasi. Kita adalah juga bukan pengcap. Dengan KONI kita adalah tuh induk olahraga. Inorga namanya. Insya Allah mudah-mudahan akan berkembang di Aceh dengan adanya Kormi di kabupaten kota. Itu paling utama. Luar biasa. Nah pemirsa juga dulu pengen tahu nih Bunda, kalau kita lihat sekarang kan saat ini berada di Belang Padang. Belang Padang merupakan salah satu tempat sering sekali digunakan oleh masyarakat kita untuk ya rekreasi, kemudian juga olahraga, dan juga banyak fasilitas yang dimanfaatkan seperti lapangan voli, jogging, dan sebagainya. Nah kalau pandangan Bunda sendiri saat ini apa sudah luar biasa mencukupi atau masih banyak fasilitas pendukung yang harusnya ditambah, Bunda? Sepertinya kalau untuk fasilitas yang ada sekarang di Belang Padang ini luar biasa. Kita sangat mendukung, cuman kalau dapat itu ya nanti kita bisa berbagi lah. Olahraga prestasinya juga ada tempatnya, sudah ada dimanapun dengan adanya PON kemarin selesai, insya Allah mudah. Dan juga untuk yang paling penting sekarang saya tengok di belakang ini sudah ada skateboard namanya KIS ya. Kalau di komunitas jadi ada, nanti drum band juga kita punya sendiri, komunitas juga ada. Jadi alhamdulillah mudah pokoknya untuk Aceh, sarana olahraga masyarakat ada luar biasa. Luar biasa, mencukupi. Baik, nah terkait dengan ini Bunda kan kita kemarin sempat juga berbincang dengan para olahragawan khususnya di bidang kalistenik, Bunda. Ya. Mereka punya komunitas sendiri yang bernama dengan Street Workout Aceh. Ya. Dan mereka sekarang sudah mulai ya unjuk gigi dengan prestasi yang mereka ikuti mulai dari ke Bali kemarin hingga ke Malaysia. Ya. Kalau pandangan Bunda sendiri, apakah memang olahraga kalistenik ini bisa masuk dalam Kormi atau bagaimana, Bunda? Gini, Bunda pertama kali ditanya, dijelaskan tentang ini untuk wawancara ini, saya itu tanya lagi kembali. Apa olahraga apa? Karena di Kormi yang Bunda tahu dari 90 itu belum ada nama olahraga tersebut. Yeah. Dan juga sebenarnya kalau memang untuk berkembang, silahkan. Benar. Contohnya seperti Big Boy. Big Boy itu adalah olahraga yang brigjen ya, dia bisa sudah sampai ke Paris mereka. Tapi dia sudah ada di ini. Dan mereka di Fornas ke-6 di Palembang, mereka sudah dapat medali emas untuk Aceh. Jadi mereka juga ditakutin juga, bila menjadi juri anggota Aceh. Naik itu sudah menjadi juri untuk tingkat nasional kalau ada lomba di Fornas untuk B-Boy. Ya, jadi ini saya harapkan juga olahraga yang baru ini, mari bergabung, saya tunggu. Karena kita akan bikin festival olahraga nasional, harus banyak kan komunitas, maksudnya induk olahraganya. Di Aceh itu belum seberapa, belum sampai sekitar 40-an. Jadi Bunda harapkan, ayo kita sekarang, mana komunitas mau bergabung, silahkan. Kosti, komite olahraga sepeda tua ada bukan tidak ada, tapi belum juga. Yuk kita gabungin itu. Pelangi pencinta layang Indonesia sudah ada juga. Ayo, karena Hayono Isman itu ingin lapangan begini besar, kita buat festival layang internasional. Dengan catatan kita main, kita lihat semua negara dengan layangnya bagaimana. Itu bagaimana. Yang paling Bunda minta terima kasih dengan FONI, Federasi Tolering Nasional Indonesia, di mana mereka bisa mereka itu membuat di Sabang kemarin awal dari September untuk kejuaraan 10 negaranya ikut, luar biasa. Jadi kita Kormi ini main dan akan buat event itu pertama di desa wisata untuk mengangkat UKM-nya juga, desanya sendiri, dan dapat di kabupaten kota wisata. Sabang menjadi idola kita Aceh yang paling utama, dan juga tingkat nasional Kominas menunggu apa yang akan dibuat di Sabang. Kita udah Sabang Marin dan lain-lain segalanya. Kita coba, akan kita angkat nanti untuk biar bisa event kemari internasional untuk di Aceh. Benar. Itu yang paling utama. Oke, Bunda, kalau kita lihat tadi sempat dibahas terkait dengan olahraga kalistenik, Bunda sendiri menunggu mereka datang. Nah, kalau dari bahasanya Kormi sendiri, ada nggak syarat tertentu sehingga nantinya olahraga kalistenik ini bisa bergabung di bawah naungan dari Kormi? Siap. Ini kalistenik silakan bergabung pusat. Kalau mereka sudah bergabung di pusat akan memberi. Kalistenik adalah setelah menjadi anggota penuh Korminas. Nanti suratnya akan ada ke kami, tembusannya. Kita akan dukung. Dan kita akan mana pengurusnya dengan SK-nya. Kita akan dukung menjadi anggota kita sendiri. Kita akan nampung dengan 2 tangan. Silahkan. Silahkan. Oke, baik. Nah, kalau di bawah Kormi sendiri untuk atlet, kemudian juga pelatih, wasit juga pastinya kan. Itu bagaimana pola pembinaan, kemudian juga mencari bibit-bibit unggul sehingga nanti bisa dipertandingkan dan mendapatkan prestasi yang cukup luar biasa. Itu bagaimana, Bunda? Kalau memang kita untuk atlet, saya rasa kita bukan atlet ya, untuk pegiat, kita tuh telah ada ya dengan olahraga rutin. Mereka ada misalnya kegiatan senam, lomba senam yang diadakan di provinsi, aerobik mungkin adakan di mana, mereka dapat ini, kita bina lagi kembali untuk kita nanti menjadikan mereka sebagai pegiat kita di event nasional, itu dia. Nanti ada juga nanti
soft gun juga sudah masuk di sini. Ya silakan bergabung sama kita juga ada. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan Kormi siap sedia akan mendukung pegiat-pegiat yang potensial yang telah punya legitimasi yang nasional dan pelatih kita sudah ada banyak dan juga untuk wasit kita juga sudah ada juga. Nah udah pelatihannya sudah ada yang dulu-dulunya. Oke baik. Kalau dari pola pembinaan tadi Bunda sempat disebutkan karena banyak olahraga kayak menembak tadi dan sebagainya. Apakah pembinaan yang dilakukan oleh Kormi sendiri sesuai dengan aturan dari Kemenpora atau sebagainya? Bagaimana Bunda? Kita dengan sesuai lah, karena kita ini kan dari Menpora. Dari Menpora sampai juga untuk penghargaan dari Menpora itu diminta dari KONI ada, dari Kormi ada, dari yang olahraga cacat juga ada. Jadi ini 3 nih ada. Iya. Tiap tahun itu 9 September tuh ada diminta ini. Siapa? Dengan ada prediksinya apa. Termasuk juga mana ada perusahaan atau produk yang anukan baju. Baju untuk ini, untuk misalnya membinakan olahraga yang begitu banyak di Meltin juga akan mendapat penghargaan. Itu Kormi, itu Menpora. Luar biasa. Oke baik. Kemudian Bunda, pertanyaan saya terkait dengan ini Bunda. Ini kan sudah banyak olahraga rekreasi yang sudah disebutkan tadi seperti hadang, kemudian juga akan masuknya tadi calisthenics disambut dengan baik dan juga olahraga rekreasi lainnya. Nah kalau dari pandangan Bunda sendiri, ini khususnya di Ulang Padang, perlukah ditambah fasilitas lain Bunda sehingga nanti olahraga rekreasi yang tadi Bunda sebutkan bisa dimanfaatkan dan bisa dimainkan di sini Bunda? Sepertinya kita nengok juga kan suasana venue-nya. Venue mendukung karena biasanya tuh ini sekarang yang paling penting lagi ini sekarang soccer. Soccer kita sudah ada soccer dan sudah pernah jadi juara 4 di Fornas ke-6. Soccer itu seperti main bola juga, seperti futsal sepertinya mereka itu juga ada ininya. Jadi alhamdulillah moga-moga nanti ada. Tapi itu nanti mungkin dia punya induk olahraganya ketua, dia punya daripada Sosyeker dan ASI, silahkan nanti kita bekerja sama di mana. Tapi kita nodo venue-nya, jangan sempat merusakkan venue yang sudah ada, atau nanti di mana kita cari tempat yang untuk nanti berbentuk venue yang baru. Itu yang paling Oke, luar biasa. Berarti memang ada tanggapan positif dari Kormi sendiri berharap bahwa adanya penambahan fasilitas sehingga bisa dimanfaatkan. Bunda tadi juga disebutkan bahwa olahraga rekreasi ini kan mulai tergerus dengan zaman Bunda ya. Dalam artian anak-anak sekarang khususnya Gen Z dan Gen Alpha itu kan sudah mulai mengenal gadget, kemudian internet sebagainya, sehingga jarang sekali mereka ini memanfaatkan lapangan luas untuk kalau zaman kita bermain apa tuh ya gegatil dan sebagainya. Itu bagaimana kalau Kormi sendiri untuk bisa ya mengantisipasi hal ini sehingga generasi muda sekarang itu paham betul ada loh permainan-permainan tradisional yang bisa menyegarkan tubuh dan menyehatkan tubuh Bunda. Makanya kita Kormi program ini ke depan kita akan bersama dengan pertama Dinas PK. Situ kita mulai masuk daripada SD. Karena ada 94 tali. Tak mungkin kita yang besar tapi anak SD untuk sehat kebugaran dan jantungnya itu satu. Ada juga mungkin ya dengan ini bekas jari-jari sepeda itu silahkan ke sana dia mutar dengan dia cepat lari macam itu. Jadi banyak itu. Satu lagi hadang. Hadang dulu kita main apa di bulan terang atau itu kita main hadang itu. Sekarang kita nggak lihat lagi main engklek gini pun nggak ada lagi. Ya kan? Jadi kita mencoba nanti dari mulai kita dengan dinas pendidikan kita coba dengan program olahraganya bagaimana, kita coba nanti dengan Unsia sendiri kan ada bidang olahraga juga di sana, fakultas olahraga. Kita coba koordinasi bagaimana untuk mengembangkan olahraga Indonesia biar berkembang. Karena hadang ini udah liga, mau dunia, Aceh mana loh. Ya kan itu kita. Jadi kita tuh ingin, ayo sama-sama kita memajukan olahraga masyarakat dan tradisional ini yang paling utama. Siap. Mungkin terakhir Bunda, harapan yang bisa disampaikan khususnya ini untuk perkembangan Kormi, kemudian juga Calisthenics Aceh yang sebentar lagi akan bergabung di bawah naungan Kormi sendiri, itu bagaimana harapan yang bisa disampaikan Bunda? Baik. Mungkin yang paling utama kepada pemerintah Aceh khususnya, mari kita sama-sama membangun untuk masyarakat termas sehat bugar untuk menuju Indonesia emas itu yang paling utama. Tanpa bukan instan dia siap jadi tidak, tapi dengan ada dia latihan dan latihan dengan itu. Yang paling penting mari kita sama-sama membina kembali olahraga masyarakat ini yang begitu sangat banyak. 90 di Aceh mungkin belum sampai demikian, tapi kita coba. Kita gali mana aja berarti. Saya akan angkat ada lagi Aceh nanti, mohon bantuan dari pemerintah Aceh, itu kita kerjasama dengan Dinas PK, gede-gede, orang diadu. Mungkin sekarang orang nggak tahu anak-anak sekarang tuh, ya macam mana orang diadu. Tapi udahlah tradisional daripada PD dulu. Kita udah pernah bawa ke tingkat nasional, mana sekarang? Orang pun nggak lihat lagi, mana macam mungkin nanti dengan kostum dan musiknya kita coba dengan musik tradisional. Dan peraturan bagaimana kita akan bikin simposium untuk nanti bisa seluruh provinsi lain, ini loh Aceh. Karena silat harimau sudah masuk di dalam Korminas. Mengapa Aceh dengan gede-gede belum masuk? Dan kita coba nanti kita gali dan gali, ini loh
olahraga tradisional Aceh sudah hampir punah, kita hidupkan kembali. Saya mohon dukungan pemerintah Aceh sendiri untuk membantu. Kormi, Provinsi Aceh, sebagaimana mungkin bantuan kepada olahraga KONI lain, KONI dari provinsi lainnya. Itu saja harapan saya untuk pemerintah Aceh. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipenuhi. Amin, amin. Dan Bunda mungkin terakhir kan ada harapan, katanya tadi akan Kormi Aceh akan mengikuti event-event, baik itu Formas ya, kalau misal di PON itu ada PON bahasanya. Kemudian kira-kira event apa sih yang diikuti dan apa harapannya dan sejauh ini bagaimana persiapannya? Insya Allah mudah-mudahan Ketua Kormi yang baru, Pak Nasir, sudah membilangkan kalau memang kita ikutkan nanti ini adalah Fornas ke-8 2005 bulan Juli pas anak libur sekolah di NTB. Di NTB, jadi kami mohon dukungan pemerintah. Nanti juga ada surat edaran dari Mendagri mungkin kepada Gubernur untuk membantu kegiatan baik silat tradisional, baik seluruh induk olahraga yang ada di Kormi untuk bisa bergerak, dan kita akan memilah bagaimana yang betul-betul yang ada kata Pak Nasir yang sudah memberikan suatu prestasi yang baik, kita coba bina, dan yang belum kita coba mungkin kali ini kita akan coba juga untuk ikutkan kembali ke sana. Itu yang paling utama. Oke, baik. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau event nasional internasional ada dalam jangka waktu depan? Kita kayaknya ke depan mungkin ini ada nanti bulan November sepertinya tuh. Ada nanti si Tasifa, ASEAN Asifa. Jadi katanya Tasifa Game ini. Jadi kita coba nanti berorganisasi. Karena ini ada yang baru pulang kemarin. Karena gerak jalan dunia kemarin dibikin adalah tanggal 6 Oktober di Kalimantan Timur. Tasif Kormi yang motornya. Oke, siap. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bunda atas waktunya dan luar biasa sekali perbincangan kami dengan Wakil 3 Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Aceh terkait dengan perkembangan olahraga rekreasi, dan juga nantinya diharapkan salah satu olahraga yaitu kalistenik bisa bergabung di bawah naungan Kormi. Mas. Berlatih kalistenik secara rutin memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan, baik untuk fisik maupun mental. Walaupun hanya memanfaatkan berat badan, kalistenik dapat membentuk otot-otot tubuh termasuk bagian perut, dada, punggung, lengan hingga kaki. Setiap gerakannya akan merangsang dan merenggangkan berbagai kelompok otot tubuh besar maupun kecil sekaligus dengan kontrol yang baik. Faktor penting lain dari manfaat kalistenik ialah meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Kalistenik juga termasuk olahraga kardio, sehingga juga bisa membantu menjaga kesehatan dan kebugaran paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Tidak hanya itu, olahraga ini cenderung fleksibel, di mana Anda bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja.
Sebagaimana juga di Provinsi Aceh, meskipun masih awam, namun saat ini sudah ada komunitas olahraga calisthenics yang digerakkan oleh sejumlah anak muda. Salah satunya Street Worker Aceh atau dikenal dengan sebutan SWA di Kota Banda Aceh. Untuk itu, diharapkan peran pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan olahraga yang masih jarang terdengar ini di tengah masyarakat, sehingga dapat menarik minat pada generasi muda dan dapat mengukir prestasi, baik secara nasional maupun internasional seperti negara-negara lainnya. Ya, pemirsa, arena olahraga salah satu manfaat yang kita rasakan ketika melakukan gerakan calisthenics ialah mengurangi pengapuran tulang ketika masuknya masa lansia, di mana ketika adanya gerakan-gerakan yang kita lakukan secara konsisten, maka akan terbentuknya massa otot yang bagus dengan kekuatan yang prima. Selain itu, kita juga berharap adanya bantuan dari pemerintah, khususnya dalam menaungi wadah dari organisasi calisthenics ini, sehingga mendukung para generasi muda yang menggeluti olahraga calisthenics berprestasi bukan hanya di tingkat daerah, nasional, bahkan sampai internasional. Demikianlah arena olahraga kali ini. Saya Haidal Bashar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.